Jika disuruh main gitar bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Main keyboard? Kok mau keyboard? Tapi nyanyi suara? Nggak bisa nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayana. Waalaikumsalam Kumaha warahmatullahi daman? wabarakatuh. Sehat di. Aduh, Ayana Jos ini. sekarang harus Jos ya. Iya. Jos. Ayana ini udah kayak saudara kandung saya sendiri sebenarnya kan. Iya. Dari saya kecil pun. Tapi saya belum pernah ada masalah yang harus dikonsultasikan. Ya, tapi boleh. bukan berarti nggak. Embung ah. Boleh. Nggak mau. Boleh nggak mau kalau ada. salah. Tapi kan masalah itu nggak selalu masalah Iya, kan. betul. Persoalan juga bisa di Konsultan ini kan. Secara preventif kan bisa betul. dikonsultasikan. Betul kan? Kikieuy Apalagi sukses gini orang luar biasa. Apa keletikna orang mah. Ayeuna geus sukses dia. Apalagi terkait ini kan sekarang hak cipta lagu kan itu Nah, perlu iya dibela benar. kan, Betul, seperti betul, itu. betul. Nah sekarang nih kita nih pengen tahu nih pengalamannya seorang Yana Marvel. Kan dulunya namanya Yana Marvel, meledaknya ya. Nah sebelum itu Benar. background ke belakangnya itu seperti apa? Zaman SMA tuh seperti apa sih seorang Yana tuh? Ayeuna mah tuh dulu pemain sepak bola tuh, Ki. Main sepak bola ya? Pemain sepak bola Persib, cuman ya? gagal. Hayang ka Persib. Jadi langkah-langkah menuju Persib itu kan diikutinya dulu mah ada SSB lah, Sekolah Sepak Bola Bandung. Banyak banget, ada Uni, ada Super D, ada banyak lah. Sidolik gitu sebagai stadionnya juga. Jadi dulu mah zaman-zaman dari SMP SMA teh mengejar buat jadi pemain bola profesional. Jadi almarhum bapak juga mendukung teh jadi pemain bola profesional. SMA, mulai musik kan. Suka musik tapi belum pengen jadi pemusik pada saat SMA mah. Kenapa pada saat Masih itu? main bola, hanya sebagai penikmat Tapi aja. main bola itu pernah ikut kompetisi kak dulu? Kompetisi dulu mah ada kan, kompetisi antar SSB sekolah sepak bola. Diterima pada saat itu? Bermain dan itu teh, Bermain, ya? namanya dulu teh bukan liga tuh. Jadi ada kan Liga 1, Liga 2, Liga 3, ada di bawahnya lah teh gitu. Kompetisi antar SSB teh di Bandung teh. Itu teh seru pisan lah dulu teh. Dan sebuah ajang pencarian bakat pada saat itu teh, dan banyak bagian pemain-pemain bola yang ada di Persib teh berawal dari kompetisi itu, kompetisi kecil itu. Kalau dulu itu ditempatin di bagian apa? Kan ada striker sepak bola tuh. Winger, Wah. Ryan Giggs lah. Wah. Dapat Beckham lah. Berarti ininya apa namanya, speednya cepat gitu. Iyalah, zaman-zaman itu mah ya. Zaman-zaman itu mah. Sebelum badan membesar. Dan sebelum napas 45 gitu. Betul. Nah pada saat itu ketika sepak bolanya berlanjut terus, pada akhirnya berminat nih untuk bermain musik. Kecewa dulu, kecewa dari main bola teh. Kecewa. Ketika SMA kelas 3 lah. SMA kelas 3, terus tiba-tiba kan kalau misalkan si Persibnya suka ada seleksi lah. Seleksi kita ngirimin apa namanya? Mengirimkan biodata gitu kan. Lahir di mana, segala macam lah, posisi di mana. Tah nggak dipanggil-panggil pada saat itu teh. Buat masuk ke si Persib teh ya. Nggak dipanggil-panggil teh, ternyata pada saat itu mungkin ya kan kita juga nggak bisa menutup sebelah mata lah kalau misalkan emang nepotisme itu pada era-era itu teh lagi seru-serunya ya nepotisme teh. Kalau misalkan nggak punya orang dalam mah hese lah. Dalam bidang apapun, bukan hanya main bola pada saat itu teh, zaman-zamannya itu teh. Nah, akhirnya teh kecewa buat orang mah nggak punya biaya. Kalau misalnya biaya mah nggak, prestasi mah kan ada. Tapi nggak punya orang dalam mah tetap mau berprestasi apapun, maneh teu boga jelema jero mah enggak salah terjadi nanawan. Oke, ngomongin orang dalam pada nih. saat itu. Kalau orang dalam itu kan biasanya nggak bisa cuma-cuma. Harus ada secara materi harus. Nah, si orang dalamnya ini teh pada saat itu mah kan kebanyakannya keluarga. Oh, keluarga. Jadi bisa masukin. Urang mau ponakan urang lah, urang mau alo urang lah, urang aya emang. Kebanyakannya teh nepotisme pada saat itu teh dari sisi kekeluargaannya lah. Dalam bidang apapun pada saat itu teh merasa seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kira-kira ada keting jeung jelema di jero mah hese lah. Pada saat itu saya berpikir seperti itu ya. Karena pertama link buat ke dalamnya juga nggak ada. Terus buat mencari tahu aja orang-orang yang emang mempunyai kekuasaan
di situ teh siapa, nah eta teh blank bisa. Ya karena budak lah nya, maksudnya lagi manusia yang sedang beranjak dewasa lah pada saat itu teh. Jadi nggak pernah berpikir seperti itu. Ketika dapat kabar itu teh jadi langsung kecewa. Lebih dibanyakin kecewanya dulu lah, digedein kecewanya dulu dibanding berpikirnya gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang berpikir mah udah dengan usia yang sekarang udah 40 tahun gitu, baru berpikir kenapa pada saat itu saya tidak harus mendahulukan si kecewaannya. Kenapa saya tidak mencari dulu ini kenapa ada ini? Oh ini yang harus dilakukan sama saya pada saat itu. Tapi kan ya gejolak muda kan, kecewa anjing, ayo dikira-kirakan lagi. Intinya masih banyak cara sebenarnya pada saat itu kan. Sebenarnya mah, dan pada saat itu saya tidak berkonsultasi sama keluarga karena takutnya keluarga juga kecewa pada saat itu. Jadi saya mah diteleku sorangan we pada saat itu teh. Akhirnya bermusik tah kelas 3 SMA. Disampeurna ge ku Deden Deden Cemara. Berarti pertama kali main musik itu di Cemara ya justru ya. Yang lebih benernya di Cemara lah. Kan dulu mah SMA gue bikin-bikin sama anak-anak SMA juga nya band-band SMA lah kayak gitunya. Aya pensi baru manggung. SMA mana bikin acara kita datang ke sana bayar 15.000 buat manggung deh kan. Buat audisi aja teh bayar 15.000. Era-eranya kan seperti itu kan. Beranjak kelas 3 SMA baru mulai main band, tapi udah mulai bukan lagi nyari pensi tapi lebih nyari ke festival. Kan dulu mah sering pisahnya. Kayaknya sekarang yang udah mulai irang festival bandnya. Dulu mah kan seru festival band. Akhirnya anak-anak Cemara bikin band namanya Strip. Targetnya adalah ikutan festival. Jadi beberapa festival teh diikutin sama Strip. Sebelum ke situ Ayana, awal mula ke Cemara gitu kan, maksudnya main musik. Langsung bisa apa pada saat itu? Bermain musik? Enggak, saya mah. Enggak ya. Enggak. Gelap masalah musik. Hanya penikmat doang. Penikmat ya. Ketika disuruh main gitar bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Main keyboard? Kok mau keyboard? Tapi nyanyi suara? Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Kenapa bisa kayak sampai kelas 2, kelas 3 SMA tuh masih bukan penyanyi. Kalau misalkan main band oke, yang anu gampang. Wah, main bass senarnya kan opat, gampang pasti gitu. Jadi main bass. Padahal sama-sama aja susahnya mah gitu. Nah, akhirnya itu nggak apa-apa lah sih ada. Iya, nggak apa-apa. Nah, akhirnya punya keinginan pada saat itu. Jadi vokalis mah gara-gara vokalis Ayana teh fals wae nyanyi teh. Nah, itu kan karena saya seorang penikmat musik. Jadi tahu mana nu fals, mana nu henteu lah. Tapi bukan berarti saya bisa nyanyi pada saat itu teh. Ada sahabat saya juga zaman-zaman SMA sebagai seorang vokalis, tapi tiap nyanyi teh nafas gitu. Akhirnya tegur lah pas lagi latihan. Berat, mana nyanyi fals kan ya orang tuh bisa nyanyi, mana yang nyanyi. Oh yang bisa orang nyanyi gitu. Terus teman-teman yang ada di studio, ya mana itu bisa nyanyi geningan gitu. Padahal pertama kali nyanyi saya tadi. Cuman secara hearing mungkin lebih sensitif dan saya tahu fals apa henteu gitu. Akhirnya bernyanyi di situ, main acara pensi, kelihatan sama kakak kelas, diajarkan main band sama kakak kelas gitu. Diajarkan menjadi seorang vokalis. Diajarkan menjadi seorang vokalis. Aduh, berarti bisa nyanyi dan segala macam. Entahlah orang yakin mana bisa gitu. Akhirnya, oh ya udahlah. Saya mencoba mengolah apa yang orang-orang katakan gitu. Iya mana bisa nyanyi yang aslinya gitu orang bisa nyanyi walaupun awalnya mah denialnya, wah itulah orang itu. Tapi kan ujung-ujungnya oh ya udahlah. Gitu karena makanya yang saya tahu kan Ayana ini dulunya nggak bisa banget main musik kan, nggak bisa banget main musik. Enggak. Malah sekarang malah jago main musik kan. Enggak jago lah. Lebih bisa lah intinya. Bisa sesuai kapasitas lah. Sesuai kapasitas. Berarti kan belajar pada saat itu. Akhirnya kan kuliah seni musik. Seni musik ya. Akhirnya kuliah seni musik di Unpas seni musik. Unpas ya. Ya karena gitu kan sebelum keluar sekolah SMA sempat ngamen. Terus bisa dapat duit dari ngamen musik. Itu di lampu lalu lintas tuh. Dago mah zaman-zaman Dago belum ada pengamen, tak kayaknya Yana yang ngeduluin ngamen dari Dago atas sampai Dago bawah. Ngamen ke beberapa tempat lah, kayak kios-kios gitu ngamen, tukang nasi goreng ngamen di situ. Nah, karena udah ngerasa enak dan dapat duit dari musik, akhirnya ya udahlah, kagoknya udah sekolah beneran musik.
akhirnya masuk Unpas Seni Musik buat memperdalam tadi niatnya mah buat memperdalam ilmu permusikan, tapi lebih banyak manggungnya dibanding kuliahnya. Nah, gitu ya. Namanya anak muda ya. Pada saat itu mah kan udah rekaman, jadi pas masuk teh udah bikin album lah, bukan album, kompilasi pada saat itu pas kuliah teh. Jadi pabrik manggung, kuliah teh. Ditambah pas lagi semester 2 si The Cat, pada tuh masih The Cat ya. The Cat tiba-tiba manggungnya teh panjang gitu kan. The Cat tuh waktu itu personilnya siapa aja? Sama seperti Marvel sebenarnya, cuman ganti nama doang dari The Cat ke Marvel. Gitu, jadi kuliah teh sampai sekarang belum beres. Tapi The Cat itu udah mulai meledak pada saat itu. Udah 1 album dan tur pertama Sabang sampai Merauke itu kalau misalnya orang-orang kan taunya dari Marvels, masuk TV itu dari Marvels. Sebenarnya mah dari The Cat tuh udah secara income juga udah ada, dari kita tur keluar kota pakai pesawat dan segala macam teh. Dari The Cat udah dimulai. Nah, booming pisannya memang di Marvel lagi bohong gitu. Tapi The Cat itu kenapa bisa berhenti? Keluar dari musika. Kita resign dari label tersebut lah. Tapi kontrak belum habis gitu. Kan kalau misalnya kita dengan seenaknya keluar gitu mah kan pasti kena penalti, yang taunya pasti kan ada kontrak di situ. Ada sanksi, ada kudu ribet lah akhirnya kalau misalnya kita tiba-tiba si The Cat misalkan bawa lawyer ketemu sama pihak label tersebut buat pasti kan ribet. Akhirnya saya datang ke sana ketemu sama ibu pimpinannya. Sasadu lah kasarnya pasti ibu, saya tuh udah gini. Ya udahlah, saya putus kontrak. Dikasih lampirannya bertulis bahwa The Cat sudah tidak ada hubungan kerjasama sama label ini. Semua haknya juga udah dikasihin sama secara personal. Tanda tangan udah beres. Gitu. Kayak sepakat intinya. Akhirnya jadi sepakat. Pada saat itu mah kan ada bingung ugenya udah mah awam dengan masalah perhukuman. Iya kumaha urang lamun misalnya jalan tuh ngomong deui sieun. Tiba-tiba ke jalan disomasi, tiba-tiba orang kena denda angkana berarti pada saat itu pas The Cat berjalan itu penghasilan udah tetap ya? Udah. Kalau misalnya tetap mah enggak kan kita juga musisi, bukan yang musisi yang digaji. Kalau misalnya dibilang tetap mah enggak, tapi ada lah karena kita juga udah progresi. Tiap manggung itu berapa pada saat itu? Ingat nggak? Si The Cat mah tour teh zaman itu teh 18-an gitu. Pada saat itu. 18 juta. Sekali panggung ya? Sekali manggung. Kalau 18 juta itu berarti dibagikan kan sama personil-personil lain? Dibagikan dan plus potongan manajemen. Manajemen biasanya berapa? Pada saat itu mah masih 11%-an. Masih 11% ya. Akhirnya kan tambah kesini, bisnis juga nggak berkembang secara fisik ya, CD nggak berkembang. Ujung-ujungnya potongan si label itu tadi tambah gede, jadi naik jadi 17,5%, tiba-tiba naik jadi 20%, tiba-tiba ada beberapa label yang tahun sekarang malah ada yang motong 30% dari off air. Oke, dari The Cat kemudian berpikir kemana pada saat itu? The Cat sudah lewat istilahnya. Saya harus cari gebrakan baru. Bikin Marvel ya. Marvel teh dari The Cat keluar dari label tersebut langsung kontrak eksklusif bareng sama Fujifilm pada saat itu. Si Marvel diproduserin sama Yovie Widianto pada saat itu. Jadi kita juga lumayan dapat uang lumayan cukup gede lah pada saat itu. Berarti lagunya sempat meledak ya? Lagi Bohong itu meledak? Lagi Bohong itu album keduanya si Marvels bareng sama label Suara Mega Mandiri di Jakarta. Pertama tuh Kisah Aku ya? Lupa sih, meureunna. Kisah Aku ya? Meureunna. Kayaknya masih. Kisah Aku lagi bohong, lupa. Kisah Aku lagi bohong, jatuh cinta pokoknya mah. Kisah apa lagi ya? Lupa ya. Lupa, yang ingat mah itu sih masa transisi dari si The Cat ke Marvels tahun 2007 tuh, ingat kita eksklusif bareng sama Fujifilm. Jadi album pertama tuh kita eksklusif sama si Fujifilm, launchingnya di Hard Rock Cafe Jakarta pada saat itu. Ya menyenangkan lah. Menyenangkan ya. Pada saat memang udah berjalan Marvels, pendapatannya juga makin iya. Ya, pada saat itu ya.
masih ada income-nya lumayan. Tapi on air masih aktif pada saat itu. Lagi kenceng-kencengnya tuh pada saat itu Kenceng-kencengnya pada kan, saat itu, ya. kan banyak program TV teh emang musik ya. Dari pagi-pagi, sore, pagi-pagi, siang, sore teh kan ada terus sih program musik. Satu hari itu bisa berapa kali manggung pada saat itu? Off air apa on air? On air. Kalau misalnya on air mah kan ada aturannya juga, kayak misalkan kita pagi-pagi main di Dahsyat misalkan. Terus si sorenya teh ada acara Antv. Nah, kalau misalnya bisa mah jangan gitu. Jadi misalkan si Marvels hari Senin main di Dahsyat, tak Antv teh nyari Selasa lah gitu. Beda hari gitu ya. Biasanya ada aturan seperti itu dan kita melakukan itu. Tapi ada juga pernah satu hari kita main di beberapa acara juga pernah seperti itu. Tapi off air juga banyak pada saat itu kan? Pada saat itu mah sangat banyak. Sehari itu nggak ada peraturan kan kalau off air? Kalau off air mah nggak ada. Terus kalau misalnya kita ngomongin off air pada zaman itu mah kan produk lagi gencar-gencarnya bikin ini tuh, bikin program musik ya si produk tuh. XL Pestaforia, ada Emalt yang si Soundrenalin, Sampurna Hijau, Parade Beduk, wah banyak bisa. Ya. Sehari itu berapa kali itu? Kalau misalnya si luar kota mah sih rata-rata kita mah emang di kontraknya teh yang main si ini sabulaneun berangkat, sabulaneun gitu ke luar kota, balik ke Bandung berangkat lagi. Kan pada saat itu mah seperti itu. Gitu. Nah, berarti sehari itu dapat pendapatan bisa sampai berapa banyak itu ya on air iya? Ya lumayan lah pada saat. Terus kita juga kan nggak bisa narif buat on air karena kita juga butuh media TV. Jadi kalau misalkan ngomongin gede di TV mah, Marvels mah nggak ngerasain lah buat dibayar yang besar sama TV itu. Karena kita juga kan butuh media mereka pada saat itu ya. Jadi pada saat itu besar di off air dong. Di off air, tapi kita teh kudu main di TV karena buat orang-orang di daerah tahu kita gitu. Jadi ujung-ujungnya teh imbas main di TV adalah off air kita banyak. Intinya kalau di TV itu kan untuk mengiklankan siapa kita lah. Gitu dan ya sosok lahnya, maksudnya secara image juga kita tuh dibangunnya dari TV pada saat itu era. Kalau misalnya sekarang kan industrinya berubah, terus secara mindset orang juga berubah. Sekarang dengan gampangnya orang buat mengeksiskan diri, dengan gampangnya orang untuk memviralkan diri itu kan gampang banget karena medianya kan udah cukup luar biasa. Untuk menuangkan kreativitas tuh lebih mudah ya. Teknologinya nggak luar biasa lah era sekarang mah orang modern pisan. Lu mau rekaman lu nggak mesti jadi kasar wakil lah. Suara pas-pasan oke zaman ayeuna mah bisa rekaman lah, bisa nyanyi lagu gitu. Kan dari di editing aya Melodyne lah, aya naon di edit vokal ya banyak seperti itu. Nah, kalau misalkan ayeuna mah ngalamin dari masa transisi rekaman kudu benar teh karena pita kan. Dan rekaman juga gratis kan? Gratis nggak nyewa studio? Bayar, tapi kalau misalkan buat ayeuna pada saat itu teh gitu di iniin apa namanya? Langsung ketemu sama label soalnya. Jadi tidak ngalamin buat udunan. Gitu buat ya. Udunan bikin karya teh nggak ngalamin itu lah. Beda dengan era sekarang kan, era sekarang kan tanpa modal juga bisa menuangkan kreativitas sebaik mungkin kan. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya mah ya banyak banget. Ya seru sih sebenarnya, cuman ya balik lagi nanti hukum alam lah yang berbicara. Berarti Marvel itu eranya era tahun berapa pada saat itu? 2007 malah. 2007 ya, 2007. Akhirnya tahun 2000 hijinya. 2021. Iya, bertahun tah. Udah lama banget. Kalau Cekia. Jadi titik akhirnya Marvel tuh di tahun berapa sebenarnya? 2012-nya masih bikin si Marvel sih. Malah ada beberapa album juga yang nggak rilis sebenarnya si Marvel, jadi emang indie gitu. Ada kita tuh pernah bikin Partyland mini album, ada album religi juga. Terus single-single yang kita kerja sama KPU tuh dulu saya bikin ada judulnya Political Apology dulu saya bikin deh. Banyak si Marvel sih pokoknya mah akhir berkarya tahun 2000 kalau nggak salah 2014-an. Kenapa bisa berakhir pertanyaannya?
Bukan berakhir sih sebenarnya, bukan berakhir secara manggung nggak ada dan segala macam ya. Maksudnya si anak-anak Marvelsnya juga kan udah mulai ada sudut pandang yang berbeda tentang berkarya nih. Terus kita juga Marvelsnya belum punya format baru tentang musikalisasinya gitu. Musikalitas dan mengekspresikannya tuh belum dapet formula yang baru gitu. Jadi kita berempat sepakat ya guys lah ya. Mana sibuk naon yuk. Berarti Gitu. secara kontrak selesai kan pada saat itu? Sama label. Iya. Udah kita bereskan dulu. Sudah kita bereskan dulu. Berarti personil masih tetap ada. Udah hanya ada. Marvel sudah tidak ada namanya. Si Marvelsnya masih ada kan. Marvelsnya adalah salah satu band yang dikutuk nggak bisa bubar. Jadi ada si Marvels teh. Jadi akhirnya teh kami berempat sepakat buat ya udahlah kita cari kesibukan. Drummer Yana nge-produce band gitu. Yana Anteng dengan Me Myself and akustik gitarnya gitu, manggung akustikan, unplugged, lebih intimate show. Intinya masing-masing. Masing-masing. Berarti sekarang solo karir. Solo karir mah udah dari 2018. Solo karir dari Akhir 2018 kalau nggak salah. 2018 ya. Udah bersolo karir. Nah, ketika bersolo karir ada perbedaan nggak? Sangat Perbedaan era. banyak lah perbedaan. Terus pas di solo karir juga kan Ayana mah ini apa namanya? Membuat formula yang sangat berbeda sama Marvels. Tiba-tiba bikin lagu no akustik kungkul, lebih soft si lagunya. Bisa lah bikin lagu buat Persib, si Kami Biru yang sekarang jadi alhamdulillah jadi anthem. Nah, kalau dengan Persib itu ya apa ada kontrak juga? Nggak ada. Gitu. Atau emang inisiatif pengen Inisiatif. menyemangati Persib gitu. Inisiatif aja sebagai bobotoh lah, suara bobotoh itu masih Kami Biru. Jadi bikin nulis lagu, jangan Persib udah sesimpel itu. Nah di Solo tapi bisa seperti itu. Kalau misalkan band kan harus berembuk ya, berembuk wah orang bunga seperti itu. Ya romantikanya main band mah kan gitu. Nah ketika bersolo teh, saya bisa melakukan apa saja gitu. Tapi nunanggung jawab lagi sorangan oge gitu. Resikonya sendiri. Resikonya ditelagu sorangan. Tapi kalau untuk kebebasan lebih nyaman solo ya sebenarnya ya. Lebih nyaman solo tapi lebih capek. Lebih capek lah. Ya, nulis lagu, nggak ada teman buat berdiskus. Tiba-tiba kita juga harus berpikir aransemen anu pas juga kumaha. Ya gitu. Lebih capek tapi enjoy. Sangat menikmati itu. Menikmati ya. Berarti solo karir kan nggak perlu dibagi-bagi lagi ya pendapatan. Tetap tim produksi aya genepan. Terus kan ayahnya juga kalau misalnya manggung keluar kota Solo dia suka bawa player, jadi tetap aja sebenarnya. Tetap aja ya secara hitungan mana? Secara hitungan bagian. Cuma jatah orang emang lebih gede lah. Gitu. Nah, udah berjalan seperti itu, apa nih yang dirasakan pada saat ini, era saat ini gitu terkait musik di Indonesia sekarang itu? Kayaknya kalau misalnya nggak ada pandemik mah sangat luar biasa kemajuannya. Kalau misalnya nggak ada pandemik ya. Walaupun apa namanya sekarang tuh kasetnya udah kaset teater malam. Gitu. Soalnya sebelum pandemik aja ada beberapa program rencana kerja yang di tahun 2020 itu dari bulan Januari itu udah masih bergulir. Jadi kebayang kalau misalkan si pandemik ini nggak ada ya di bulan Februari 2020, wah luar biasa lah. Sangat-sangat pesat perkembangannya. Soalnya ada beberapa band besar juga yang udah mempersiapkan album, udah mempersiapkan tour, band-band rock era 80-an udah mulai teriak lagi, udah mulai wah luar biasa. God Bless salah satunya yang mau bikin tour juga di 2020. Sebenarnya menjadi masalah nggak ketika apa namanya kaset banyak kaset bajakan sekarang, terus banyak juga unduhan-unduhan gratis terkait musik di Indonesia ini. Itu mah udah habit. Udah habit yang kadang juga kita juga susah buat merangin itunya. Kadang ada beberapa label yang butuh pembajakan buat ngeviralin lagunya. Butuh juga media-media yang unduhan-unduhan gratis gitu juga butuh. Jadi kalau misalkan itu berpengaruh mah, kalau misalnya buat saya pribadi ya, ente lah. Iya kalau misalnya secara bisnis mah iya, tapi udah susah diperangin di Indonesia. Tapi manfaatnya ada juga nggak sih? Dengan adanya bajakan-bajakan seperti itu, ya jadi ada. kan orang kan lebih mudah, lebih mudah menikmati musik secara gratis gitu kan. Malah kan ada beberapa orang juga yang emang bekerja sama-sama pembajak kan ada juga.
Jadi dan udah habitnya bangsa Indonesia mau seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau memerangin itu juga sama seperti kita memerangin kultur itu apa sih? Kultur budaya ya. Budaya. Nah, memerangi budaya. Berarti sekarang strateginya itu jual karya, bukan jual produk. eh Buat band-band yang punya fanbase-nya besar teh, merchandise masih bisa jadi bisnis yang luar biasa lah. Salah satunya contoh misalkan Koil, kita ngomongin Koil nih. Koil mah ada nggak ngeluarin album juga merchandise-nya laku. Malah mah bajunya Koil mah PO atau belum jadi udah banyak yang order. Udah mah mau spesial edisi 500 merchandise misalkan si Koil, lu order rasa 1.000 lebih, kumaha. Jadinya kalau misalkan ngomongin bisnis ya band-band yang punya fanbase bagus dan selalu kreatif membuat sesuatu yang masih bertahan lah. Sebenarnya banyak juga kan grup-grup band yang mengeluh permasalahan musik zaman ini tuh kan, gitu kan, apalagi Ngeluhnya dari sisi mana? Dari sisi bisnis? Secara ya dari sisi bisnisnya sekarang kan. Dari sisi bisnisnya apalagi corona seperti ini kan, sulit untuk manggung kan. Sulit untuk manggung gitu kan. Secara on air pun emang udah benar-benar dibatasin kan, nggak boleh kan gitu kan. Nah, itu supaya untuk tetap bersemangat itu seperti apa itu? Pasti beda-beda sih, cuman kalau misalnya akhirnya mah udah mindset gitu, mindset bersyukur udah. Kalau misalkan ada strategi atau ada pola kerja yang harus dirubah mah itu pasti ada. Tapi tetap aja mindset ya. Mindset yang penting malah kita juga kalau misalkan dalam pandemi seperti ini terus kita membuat program-program hanya sebatas omongan hungku gitu ya, percuma. Jadi emang harus lagi corona gini mah emang mindset kitanya udah mindset bersyukur lah gitu. Udah, oh ya udah gini. Lakuin hal yang positif. Kita sebagai musisinya paknya di musisi, bikin karya dan segala macamnya udah gitu. Karya yang dinilai kan. Nggak usah berkarya gitu. Apapun. Wah, yang mana ada lagu emang ada dijual ke mana lah. Dan gua mah percaya apapun yang gua lakukan teh pasti ada manfaatnya lah gitu. Masalah besar dan kecil manfaat mah kan ya tergantung sama yang di atas ya. Betul. Tapi sisi sisi perlindungan hukumnya gimana terkait masalah hak cipta. Hak cipta. Ya nanti udah punya publishing. Pernah dijiplak nggak sih lagunya? Kalau misalnya dijiplak mah belum pernah, tapi di cover dengan diperjualbelikan mah pernah. Dan itu juga di take down karena Ayana juga kan udah ada publishing ya, mereka yang mereka yang memantau itu. Terus di WAMI juga tergabung di WAMI, jadi mereka juga yang per 3 bulan teh ada laporan keuangan dan pemasukan gitu. Cuman yang menyedihkannya ketika pandemik lah, tiba-tiba income transferan yang 300.000, royalti 300.000. Bener-bener surutnya. Emang bener sih. Tapi ya, kumaha dia mau ngeluh juga malu, jadi bukan malu ke orang lain, malah jadi tambah lama kita ngeluh tuh jadi tambah malu ke diri sendiri, malahnya jadi nawan diri gitu. Jadi udah justru kan kita harus memberi sisi positif terhadap profesi kita sendiri kan, bahwa gitu. Dengan profesi ini tuh tetap bisa hidup kita kan. Gitu aja. Jelas udah. Nah, ini menarik nih, tapi saya mau ngutip nih kata-kata seorang Yana Marvel itu kan, seorang Ayana ini kan. Ayana ini ada yang bisa dikutip dari saya? Ada. Oh, ada ya. Saya kutip nih. Tadi kan Yana Marvel ini bilang kan bahwa kita itu harus berpikir positif. Apalagi terkait rezeki kan itu kan. Karena rezeki itu benar-benar udah ada yang mengatur kan sebenarnya gitu. Bukan karena keadaan pandemi seperti ini kita bisa berleha-leha gitu kan. Bisa down gitu. Nah, tapi kan buktinya masih bisa kan berkarya. Intinya kita membuktikan aja bahwa karya kita itu berkualitas dan bisa menghasilkan. Nah, ketika kita menghasilkan ini bermanfaat bagi banyak orang kan gitu. Itu maka pendapatan itu akan datang dengan sendirinya kan gitu. Oke, terima kasih banyak Ayana Marvel. Sama-sama, Ki.